Ada pertanyaan tentang kuntilanak yang tidak pernah kita tanyakan dengan benar. Bukan apakah kuntilanak nyata, tapi kenapa ia selalu menangis? Bukan tawa yang menakutkan, bukan teriakan, bukan kesunyian. Menangis seperti seseorang yang kehilangan sesuatu. Kita sudah terbiasa takut pada tangisnya. Tapi tidak ada yang pernah bertanya, apa yang ia tangisi? Jawabannya menyentuh sesuatu yang lebih kelam dari sekedar hantu. Tentang kematian yang tidak mendapat saksi. Tentang duka yang tidak boleh ada. Tentang apa yang terjadi pada sebuah komunitas ketika ia tidak bisa meratapi kematian perempuannya sendiri. Dalam masyarakat agraris Jawa dan Melayu pramodern, angka kematian ibu saat melahirkan sangat tinggi. Bukan kematian yang tenang, bukan kematian yang direncanakan. Perempuan mati di puncak proses paling intim yang ada, antara memberi hidup dan menyerahkan hidupnya sendiri. Dan bayi yang lahir dari proses itu sering ikut mati. Dalam konteks ini, duka tidak sesederhana berduka. Ada rasa bersalah yang kompleks. Ada pertanyaan tanpa jawaban. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ada yang salah dilakukan? Apakah si ibu atau si bayi sudah pergi ke tempat yang semestinya? Kuntilanak lahir dari ketidakmampuan komunitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bukan dari imajinasi kosong, tapi dari duka yang terlalu besar untuk diberi nama. Sekarang kita tiba di pertanyaan yang sebenarnya. Bukan apakah kuntilanak pernah ada, tapi mengapa detail perempuan menangis di pohon tinggi menjadi elemen yang bertahan berabad-abad? Dalam psikologi, ada prinsip. Detail yang bertahan lama dalam mitos adalah detail yang melakukan pekerjaan psikologis. Mereka bukan kebetulan. Mereka adalah solusi untuk sesuatu. Jadi, apa yang diselesaikan oleh sosok perempuan yang menangis di kegelapan? Yang tidak bisa pergi karena belum selesai. Psikolog Judith Herman menulis tentang trauma yang disakralkan. Pengalaman yang masyarakat anggap terlalu besar atau terlalu memalukan untuk diakui. Kematian ibu saat melahirkan di banyak budaya masuk kategori ini. Bukan karena tidak menyedihkan, tapi karena komunitas tidak punya ritual yang cukup untuk menanggungnya. Ada konsep yang disebut disenfranchised grief, duka yang tidak mendapat pengakuan sosial, duka atas kematian yang dianggap sudah semestinya, kematian saat melahirkan, kematian bayi, kematian perempuan muda, sering masuk kategori ini. Dan duka yang tidak mendapat pengakuan tidak hilang. Ia berubah bentuk. Kuntilanak adalah bentuk lain dari duka itu. Tangisnya bukan ancaman kepada kita. Ia adalah tangis yang tidak pernah boleh keluar di tempat yang semestinya.
Komunitas tidak bisa meratap untuk setiap ibu yang mati melahirkan. Terlalu banyak, terlalu menyakitkan, terlalu menakutkan. Maka tangis itu dipindahkan ke dalam cerita tentang perempuan yang tidak bisa berhenti menangis karena tidak ada yang pernah mendengarnya. Ada satu lapisan yang lebih gelap lagi. Dalam tradisi Melayu kuno, perempuan yang meninggal saat melahirkan diperlakukan berbeda. Mereka tidak selalu dikuburkan bersama komunitas. Ada kepercayaan bahwa roh mereka terlalu kuat, terlalu tidak selesai untuk ditempatkan di tanah yang sama. Dan pohon, khususnya pohon pisang, menjadi tempat peralihan. Bukan tempat peristirahatan, tempat tunggu. Kuntilanak di pohon, dalam analisis budaya, bukan sekedar lokasi horor. Ia adalah representasi dari perempuan yang mati dan tidak tahu harus pergi kemana. Karena komunitas pun tidak tahu harus menempatkan dukanya di mana. Dan ia menangis karena tidak ada seorang pun yang datang untuk memulangkannya. Setiap hantu dalam folklore bertahan karena alasan, bukan karena supranatural, bukan karena imajinasi semata. Kuntilanak menangis karena ada terlalu banyak perempuan yang meninggal tanpa cukup diratapi. Lain kali, kamu mendengar suara tangis di malam hari. Sebelum kamu takut, tanya dirimu, siapa perempuan yang tidak pernah didengar di sini? Dan duka apa yang belum selesai, yang sedang mencari jalan pulang? Tonton kalau kamu siap mendengar.